Dia pendek dan jelek, tapi bisa menikah dengan istri model. Meskipun perusahaannya kecil, mampu membeli rumah 6-9 M sebagai hadiah untuk istrinya. Beli anting secara random pun harganya ratusan juta. Istri pun selalu curiga, kenapa uangnya sebanyak itu? Dia hanya menjawab, itu warisan keluarga. Tetapi faktanya, pria ini adalah pencuri seni. Uang yang dia punya semua dari hasil curian. Hal yang paling menakjubkan adalah, setiap kali dia mencuri, dia tidak pernah gagal. Ini juga berhubungan dengan kerjaannya. Perusahaannya adalah headhunter. Dia gunakan kesempatan ini untuk mencuri. Saat interview kandidat, dia selalu bertanya kehidupan personal. Tinggal di mana? Berapa bersaudara? Kapan gak di rumah? Juga bertanya apakah rumahnya ada barang seni. Seperti mengetes apakah sebenarnya seseorang paham seni. Tapi dia mengecek apakah ada barang berharga. Dia akan memanggil komplotannya Arif. Dia bertanggung jawab untuk mencuri barang, mengambil hasil karya seni, dan menukarkan dengan lukisan palsu. Arif sebagai petugas satpam memanfaatkan kesempatan ini, menyelinap ke ruang pengawasan, menghapus catatan perampokan cowok ini. Semua masalah kelar. Hasil curian dijual dan dibagi ke Arif. Dia baru mendapat uang 180 juta. Ini saja gak cukup buat bayar kredit rumah. Keuangannya tidak stabil. Dia harus mencari uang lagi. Tepatnya hari ini, istri membuka pameran galeri, memperkenalkannya pada seorang pria, seorang asisten manajer perusahaan, yang sekarang sudah pensiun. Dia pun bersemangat ketika dia mendengarnya, mengatakan ada lowongan yang cocok untuk dia. Lebih serunya lagi, istrinya mengatakan bahwa rumah cowok itu memiliki lukisan terkenal, bernilai ratusan juta. Dia pun senang mendengarnya. Asalkan mencuri barang tersebut, bukan hanya kredit rumah, tidak perlu khawatir tentang biaya seumur hidup. Dia mengajak cowoknya untuk makan, mencoba mencari tahu. Besok, cowok ini akan pergi ke luar negeri. Ini adalah kesempatan yang bagus. Pelan-pelan dia menyadari cowok ganteng ini bukan orang biasa. Saat mereka bermain tenis lapangan, di ruang ganti, dia melihat punggung cowok ganteng dipenuhi bekas luka. Dia pun bertanya, dan baru tahu kalau dulunya cowok ini adalah tentara, juga di bawah pasukan khusus, spesialis dalam melacak penjahat, memiliki kemampuan pengintaian yang sangat tinggi. Pria itu sedikit khawatir, tapi dia pun gak ingin melepas kesempatan ini. Dia masuk dan mencuri ke rumah si cowok ganteng. Tak disangka semuanya berjalan lancar. Langsung menemukan lukisannya, menukarnya dengan yang palsu. Tapi ketika dia ingin pergi, cowok kepikiran untuk menelepon istrinya. Tapi tak disangka, dering telepon datang dari kamar. Dia masuk. Ponsel istrinya ada di tempat tidur cowok ganteng. Dia baru menyadari sesuatu. Saat pulang, dia bertanya pada istrinya di mananya. Istrinya pun berkata, hilang saat di pameran. Cowok ingin membantahnya. Namun jika membantah, akan ketahuan kalau dia mencuri. Ia hanya diam-diam balik kamar. Saat ada pertemuan, cowok melihat si ganteng dengan marah dan tidak meloloskannya. Alasannya adalah bahwa ada kandidat baru. Tapi karma pun tiba. Ketika cowok mau pergi bekerja keesokan harinya, pria itu pun datang ke garasi, menemukan pintu mobil terbuka. Di dalamnya ada Arif. Cowok itu mengulurkan tangannya. Ternyata sudah tidak bernafas. Dia dengan cepat menyeret Arif ke bagian belakang mobil. Duduk di dalam mobil. Tapi ada barang yang dia injak. Ternyata jarum. Cowok pun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia pergi ke danau, melempar Arif ke dalam air. Tapi setelah beberapa saat, Arif bangun lagi. Pria itu melompat ke dalam air, menyelamatkannya, dan membawanya pulang ke rumah. Cowok pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata malam itu, pria itu menyembunyikan lukisan yang dicuri di mobilnya, meminta Arif untuk menjualnya. Ternyata di dalam mobil ada jarum yang beracun. Arif menyelamatkan temannya. Pria itu tiba-tiba ingat. Saat di mobil, istrinya muncul. Seperti ada hal yang ingin disampaikan. Dan menciumnya, meminta dia pergi. Kelakuannya sangat aneh. Keduanya menduga, mereka berdua sudah berencana untuk membunuh cowok ini. Arif berkata cepat telepon 120. Karena nyawanya terancam. Cowok ganteng pun menolaknya. Ketika polisi datang, semuanya akan terungkap. Katanya minum susu bisa menetralkan racun. Jangan khawatir. Pria itu pun mencari susu di kulkas dan mengambil senjata di kulkas. Baru saja keluar, Arif mengarahkan senjatanya ke dia. Cowok ini meminta dia untuk tenang. Ternyata cowok ini membunuh Arif. Dia berjalan keluar rumah dengan gelisah, tapi bertemu dengan si ganteng. Dia berlari ke dalam mobil. Si ganteng mengambil batu, menghancurkan jendela.
Tapi tetap saja pria itu menyelinap pergi. Dalam perjalanan, cowok itu kepikiran. Si ganteng pernah ngomong, perusahaan mereka menemukan pelacak ultra canggih. Jika menggunakan ini, bisa melacaknya kemanapun dia pergi. Ini pasti alasan mengapa si ganteng bisa menemukannya. Pria itu dengan cepat membuang teleponnya, berhenti dan mengganti mobil. Lalu buang semua pakaian itu ke dalam danau, termasuk cincin kawin. Ini baru kelar. Dia melewati sebuah peternakan, tinggal bersama seorang petani, dan mengambil lukisan masuk kamar, mencari tempat untuk bersembunyi. Dia melihat gubuk Jeremy, merasa di sini bagus, dan pergi ke sana, menyembunyikan lukisannya di atap. Dia melihat lewat pintu. Si ganteng ada di sini lagi, bersama anjing polisi. Pria itu takut sampai buang air kecil, melihat bahwa si ganteng akan mengejar ke dalam gubuk Jeremy. Dia dengan cepat membuka kloset toilet, memakai tabung pernapasan di mulut, membenamkan kepala Anda ke dalam. Pada saat ini, si ganteng yang mengejarnya juga datang ke toilet. Tetapi si ganteng tidak dapat menemukannya. Sinyal pelacakan juga tiba-tiba terputus. Akhirnya dia menyerah. Cowok yang berhasil ini dengan cepat berlari kembali ke pertanian. Tak disangka, anjing polisi menemukannya. Anjing polisi itu masuk, menggigitnya dengan kencang. Saat dalam keadaan mendesak, pria itu hanya bisa membunuh anjing, mengemudikan traktor. Saat panik, dia gak sengaja jatuh dari mobil, dan pingsan. Saat ia sadar, ia sudah di rumah sakit. Perawat juga mengatakan, polisi menunggumu di luar. Ia merasa ada yang tidak benar, dan melarikan diri. Tapi setelah beberapa saat, dia tertangkap lagi. Polisi membawanya ke dalam mobil. Ikut aku ke kantor polisi untuk membuat catatan. Ada truk besar datang. Polisi berhenti. Tapi truk besar itu tidak melambat sama sekali. Cowok itu tiba-tiba teringat. Hari itu istrinya menciumnya tanpa alasan, membelai rambutnya. Alat pelacak bersembunyi di rambutnya sendiri. Dia berteriak, truk besar ini akan membunuh kita. Tapi sudah terlambat. Truk menabrak mobil polisi hingga jatuh. Tapi cowoknya masih hidup. Semua polisi mati. Hanya dia yang hidup. Ada yang mendekat. Benar cowok ganteng itu. Cowok itu pun berpura-pura mati. Setelah mengecek, si ganteng pun pergi. Cowok pun keluar, menggunting rambutnya. Setelah mencuci darahnya di tepi sungai, berpakaian dan meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Kepikiran seseorang, kekasih yang ditinggalkan olehnya. Untungnya, wanita itu dengan ramah menerimanya. Tapi saat cowok ini mengambil gunting, ia menemukan ada pena di lemari. Dan pena ini sama persis dengan punya si ganteng. Keduanya kenal satu sama lain. Cowok pun bergegas ke toilet. Dia mencuri telepon wanita itu, melihat bahwa dia memberitahu si ganteng. Cowok ini kecewa dan mengeluarkan pistol, memaksa wanita untuk jujur. Si ganteng memiliki masalah keuangan yang serius. Dia perlu membobol perusahaan saingannya, mendapat rahasia perusahaan. Jadi dia mengirim wanita itu untuk mengenal pria itu terlebih dahulu. Biarkan dia merekomendasikan dirinya sendiri. Tapi tak disangka, pria itu berubah pikiran di tengah jalan. Tidak mau meluluskan cowok ganteng. Membuatnya marah, meminta wanita untuk menempatkan pelacak di kepalanya, memutuskan untuk membunuhnya. Cowok itu tiba-tiba menyadari, ternyata istrinya tidak ingin membunuhnya. Wanita itu memohon, tapi langsung mengambil pisau. Cowok itu pun langsung membunuhnya. Kemudian pria itu menemukan istrinya, mengakui kesalahannya. Setelah pengakuan itu, keduanya berdamai. Namun, istri diam-diam berkencan dengan si ganteng lagi. Cowok pergi ke kamar mayat, mencari rambut yang tersisa di tempat kejadian pada saat itu. Ada pelacak di dalam, dan berlari ke rumah komplotannya Arif, membersihkan sidik jari, membersihkan lantai, mengatur ulang TKP baru, lalu duduk di tempat tidur, menunggu si ganteng datang. Si ganteng datang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membunuh cowok ini. Tapi pistolnya kosong. Cowok ini berhasil melakukan serangan balik. Ternyata hari itu, istrinya berkencan dengan si ganteng. Ini untuk diam-diam menukar peluru di pistol, dan membawa si ganteng ke kamar Arif. Itu karena ada CCTV di dalam ruangan. Tapi saya hanya bisa melihat setengah muka si ganteng. Tidak bisa melihat siapa yang ada di tempat tidur. Pada saat ini, setelah membunuh si ganteng, meletakkan pisau di tangan Arif, membuat polisi merasa keduanya saling membunuh dan mati untuk merebut kekasih. Pria itu mengambil pistol dan meletakkan di samping Arif, membuat polisi berpikir alasan keduanya berantem karena wanita. Cowok ini ingin bebas dari kesalahan. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa dijelaskan adalah laporan otopsi menunjukkan saat kejadian, Arif sudah mati.
Karena alasan ini, polisi memilih menyembunyikan alasan ini agar bisa cepat naik jabatan dan cepat kaya. Lagian di dunia ini, kesetiaan bisa dikhianati. Semua bisa dikorbankan. Kebenaran tidak penting.